Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim media SD Islam Al-Muhajir, langsung saja kita bisa buka aplikasi Corel Draw kita di laptop masing-masing. Kita mulai dari awal, dari pengenalan fitur-fitur Corel Draw, mulai dari tampilan awal sampai dengan pengenalan tool atau alat-alat yang dibuat untuk mendesain sebuah karya dari awal, dari mulai nol. Oke, teman-teman semua, di sini aplikasi Corelnya sudah terbuka. Untuk langkah awal, mungkin ada yang berbeda tampilan awalnya, tapi perintahnya nanti untuk membuka dokumen itu sama kok. Jadi di awal kita buka lembar kerja dulu, sama halnya dengan kalau kita buka aplikasi Word, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa klik tulisan new document, atau kita bisa klik icon yang ada di atas ini, icon new document. Sama sebenarnya fungsinya, atau kita bisa langsung tekan di keyboard Ctrl N. Nah, setelah kita buka new document, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini name-nya ini kita bisa isi dengan nama lembar kerja yang akan kita buat. Misalkan kita mau buat quote. Di sini bisa ditulis quote atau apa. Quote-nya. Quote apa gitu, pokoknya nama. Tidak diisi pun ini tidak masalah sebenarnya, cuma nanti ketika kita men-save lembar kerja yang sudah kita buat dari awal, itu kita harus ngasih nama lagi. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita bisa kasih nama di awal ini. Nah, selanjutnya preset destination ini tidak perlu dirubah, tidak apa-apa. Untuk size-nya kita bisa custom di ini, di width dan height-nya. Karena di SDI kita sering mendesain hal-hal yang akan di-upload di sosial media SDI. Jadi di sini kita pakai satuan ukurannya pakai pixel. Nah, kalau kita mau mendesain banner, kita bisa pakai sentimeter atau meter. Itu kalau untuk mau buat desain banner kita, atau untuk mempermudah biar tidak bingung, untuk banner kita bisa pakai meter saja. Meter. Jadi di sini sama di sini kita tinggal tulis mau buat ukuran berapa bannernya. Nah, untuk karena kita sering diminta untuk membuat uploadan hanya di sosial media, jadi kali ini saya langsung akan mencontohkan menggunakan satuan pixel. Nah, di sini kita bisa atur. Biasanya kalau di sosial media Instagram itu kan kadang kalau gambar yang akan kita upload itu terlalu besar ukurannya, itu akan terpotong di Instagram. Akan terpotong, dan kalau kita mau ngepaskan ke feed-nya itu sebelah kanan kiri atau atas bawahnya itu jadi hitam. Nah, untuk memposisikan sama ukurannya itu,
kita bisa pakai ukuran ini 1024, height-nya 1024 atau 1028. Ini juga 1028. Untuk ininya biar sama aja kan. Jadi untuk ini tidak usah dirubah. Untuk kali ini kita buat 1024 saja. Itu sama kok. Nah, untuk number of page-nya ini kita bikin satu aja dulu. Untuk yang perlu diperhatikan ini juga ketika kita mau buat desain yang hanya akan diupload di sosial media status WhatsApp, itu kita pilih yang RGB. Nah, ketika kita akan mau dicetak desain kita, itu kita menggunakan primary color mode-nya yang CMYK. Karena nanti akan ada perbedaan ini ketika sudah dicetak, hasilnya akan beda. Kalau di RGB ini nanti hasil cetaknya itu akan tidak cerah warnanya gitu, karena percetakan itu ketika akan mencetak filenya itu menggunakan color mode yang CMYK. Biasanya gitu, akan ada perbedaan warna. Lebih gampangnya kalau RGB ini kalau hanya untuk uploadan itu akan lebih cerah. Nah, kalau untuk uploadan kita pakai CMYK itu kurang cerah, ada perbedaannya. Nah, karena kita ini mau buat untuk yang diupload, itu kita klik yang RGB saja. Nah, untuk rendering resolution kita bisa ada banyak pilihan ini. Semakin kecil ini akan resolusinya itu akan kurang bagus. Jadi kita pilih yang maksimal saja, yang 300 dpi. Untuk selebihnya itu kita langsung klik OK. Nah, ini kita bisa zoom. Nah, kalau di gini kan tampilan awal tadi kan tidak kelihatan lembar kerjanya kita. Jadi bukan tidak kelihatan sih, garis tepinya itu tidak nampak. Jadi kita bisa tekan huruf Z di keyboard dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti ini untuk memperkecil zoom out-nya. Nah, ini untuk memperbesar, atau kita bisa pilih di sini. Nah, two page. Nah, kalau two page ini nanti akan ini lembar kerjanya akan kelihatan semua. Kita pilih yang two page saja. Nah, untuk mengembalikan ini kan kursornya ini jadi tombol zoom gini ya. Ini kita bisa kembali ke sini, ke pick tool. Untuk selanjutnya pengenalan dari awal ya. Oke, kita mulai dari yang paling atas dulu. Ini di sini kan sama seperti di Word, di Excel, di PPT, itu akan ada menu-menu pengeditan seperti ini. Nah, ini nanti kita akan jelaskan, tapi tidak jelaskan semua, hanya yang perlu-perlu saja. Ini namanya menu bar. Kemudian untuk selanjutnya yang penting itu ada di ini yang sebelah kalau di layar kiri mungkin ya, pokoknya sebelah inilah. Ini gak mungkin ada di sebelah sini, pasti ada di sebelah sini. Nah, ini namanya toolbox. Toolbox ini isinya icon semua, tapi kalau kita klik begini ini akan banyak menu. Kita akan jelaskan satu-satu ya, mulai dari pick tool dulu. Nah, pick tool ini digunakan untuk menyeleksi ini bukan benda sih,
menyeleksi objek yang mau kita gunakan. Kita langsung contohkan mungkin ya. Jadi gunanya Piktool ini itu untuk milih misalkan ada 2 objek, kita mau pilih ini, tinggal klik menggunakan Piktool ini. Nah, kalau kita pakai zoom itu tidak bisa. Itulah Piktool ya. Kemudian yang kedua, nah Piktool ini juga bisa untuk ini memperkecil, memperbesar. Terus ini Piktool ini kalau kita begini kan ya. Nah, kita klik 2 kali gini akan muncul begini. Jadi ini bisa kita rubah miring begini atau begini. Nah, gunanya yang pinggir-pinggir ini. Nah, ini untuk memutar objek. Nah, kita tinggal sesuaikan. Misalkan ini kita mau buat kita tinggal begini kan. Nah, karena ini hanya contoh, jadi maaf kalau tidak bagus ya. Kemudian lanjut ke Shape Tool yang kedua. Nah, Shape Tool ini biasanya itu untuk melengkungkan garis-garis itu. Oh, ini tidak bisa. Kalau kita pakai kotak begini, ini harus di convert to curve dulu. Jadi caranya diklik kanan, diklik convert to curve. Nah, baru Shape Tool kita bisa gunakan di sini. Nah untuk untuk melengkungkan garis yang sudah kita tandai ini. Nah, syaratnya kalau mau menggunakan Shape Tool ini, kita harus kasih tanda dulu begini. Nah, begini. Kalau tidak dikasih tanda, di sini tidak muncul. Nah, ketika kita kasih tanda, ini akan muncul. Coba ya. Kita klik yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kita zoom. Oke, kita zoom. Kita menggunakan Shape Tool, ulangi lagi. Ya, karena tadi sudah. Nah, karena kalau hilang begini ya, mau diginikan ini kan tidak muncul lagi. Nah, caranya kita klik yang sebelah sini atau yang sebelah sini sama saja. Nah, ini akan muncul. Nah, tidak kelihatan nanti. Nah, ini yang kita tarik wis. Nah, nariknya ini yang teliti harus yang teliti. Jadi ketika narik itu kursornya diposisikan pas di anak panah ini. Yang biru ini, anak panah biru. Kita tarik ke bawah ke atas. Nah, ini bisa tarik ke atas. Tahu gimana wis mau bikin bentuknya yang bagaimana? Pokoknya ini. Untuk nariknya beginilah. Nah, atau kita mau buat yang bawah juga boleh. Kita klik yang ini beginikan. Ini beginikan. Jadi kayak apa ini, tidak paham. Nah, intinya itu untuk merubah garis objek. Nah, untuk Shape Tool. Kemudian selanjutnya itu ada cropping. Ini tidak begitu banyak digunakan sih. Intinya ini banyak pilihan, nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Nah, kemudian ada crop tool. Nah, crop ini untuk memotong. Tapi saya biasanya jarang. Karena kalau dipotong begini, itu nanti hilang. Kita enter. Nah, muncul begini doang. Nah, ini ngecrop. Nah, untuk motong itu bisa menggunakan knife. Apa ini? Pisau lah namanya.
pisau. Kita bisa motong dari sini ke sini. Tapi biasanya ini ada yang tidak bisa. Biasanya ada objek yang tidak bisa dipotong. Nah, caranya gimana ketika ada objek yang tidak bisa dipotong? Nah, nantilah caranya ya. Kemudian ini knife crop. Yang bawah ini saya jarang menggunakan. Nah, kalau iris ini ya menghapus. Nah, ini harus tepat sasaran. Nah, tuh hilang. Menjadi begini. Oke. Kalau iris kita kembalikan lagi. Nah, ini zoom. Nah, zoom seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk ini. Untuk lebih mempersingkat waktunya, kita bisa gunakan kalau pakai mouse enak ya. Saya sarankan kalau mau mendesain itu pakai mouse saja biar lebih mudah. Nah, kalau pakai mouse itu kalau kita klik kiri itu untuk memperbesar. Ini klik kiri nih. Nah, kalau untuk memperkecil itu klik kanan. Atau di mouse itu kan ada ini scrollnya. Nah, kalau di scroll ke depan itu memperbesar. Nah, kalau kita scroll ke belakang itu memperkecil membuat besar kecil. Nah, kalau ke belakang itu memperkecil. Nah, biar ini sejajar lagi, ini kita bisa rubah ke two page. Nah, tuh. Selanjutnya ini ada freehand tool. Nah, di freehand tool ini kalau kita klik tanda panah yang hitam ini di bawahnya pojok, kita klik, nah akan banyak pilihan. Nah, biasanya saya itu pakai yang pen tool. Cuman kita coba satu-satu lah. Freehand ini kita bisa buat garis. Nah, biar ininya sejajar, maksudnya biar lurus, kita bisa sambil tekan shift. Nah, lurus otomatis kan. Nah, hanya satu garis ini saja kalau freehand tool. Nah, kemudian untuk two point line ini sama. Nah, kalau two point line ini kita klik dan tahan baru tarik. Nah, untuk meluruskan kita bisa pakai itu tadi. Sambil ini ditahan, tekan shift yang di keyboard. Nah, sama, dua garis juga. Cuman bedanya kalau freehand tool ini kita klik sekalian terus langsung tarik gini kan muncul garisnya. Nah, kalau yang two point line itu kita harus klik, tahan, baru digeser akan muncul. Nah, kemudian untuk bezier. Nah, bezier ini sama untuk buat garis juga, cuman ini bisa nyambung dari sudut ke sudut. Kita contohkan. Kita klik satu gini. Nah, ini akan muncul begini. Terus kita klik di sini. Kita klik di sini dan di sini. Nah, kembali ke titik awal. Ini nyambung. Nah, kalau ini kan tadi hanya langsung putus di sini. Ini juga langsung putus. Nah, kalau mau bikin pakai bezier ini, kita bisa menggunakan garis bantu ruler yang di atas sini. Ini kita bisa tarik ke dalam sini. Kita coba, kita klik, tahan, baru digeser. Nah, akan muncul gini. Diklik di sini, tahan, jangan dilepas. Kalau dilepas kursornya tidak bisa narik. Nah, kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, baru kita pakai bezier. Nah, biar lurus kita zoom. Kita luruskan ininya. Nah, kita luruskan. Oh, sini. Nah, luruskan. Nah, kalau mau meluruskan ke arah sini, kita bisa tarik dari sini rulernya. Klik, tahan, tarik ke sini. Nah, lagi klik, tahan, tarik ke sini.
Ini kan masih ada. Kita bisa lanjutkan. Nah, ini tadi kelirunya tidak buat ruler, tidak narik ruler yang dari kiri. Jadi ininya tidak lurus. Oke. Nah, kalau mau menghapus ini bagaimana biar tidak ganggu? Ini kita tinggal klik sampai kursornya muncul begini, diklik, kan berubah merah tuh. Nah, berubah merah, tinggal delete aja di keyboard. Delete, delete, delete. Oke, selanjutnya artistic media. Nah, artistic media ini pilihannya ada di sini. Ini ada pilihan brush, sprayer, kaligrafi, dan pressure. Pressure ini hanya buat begini saja. Nah, kita dari sprayer dulu ya. Dari brush dulu. Nah, ketika kita pilih brush, itu akan muncul ini, artistic. Akan muncul pilihan begini. Nah, terus di sampingnya ada brush stroke-nya. Kita mau bikin objek apa, tinggal tarik begini. Nah, kalau mau cari-cari ini, silahkan. Mau coba-coba sendiri ya. Nah, begini. Kita mau bikin objek apa? Itulah. Ini ke bawah masih ada lagi. Banyak bisa dicoba-coba ya. Yang sensual ini juga, kaligrafi ini juga. Tapi ya begini, kaligrafi bukan seperti kaligrafinya Ustazah Mala. Berbeda ya. Kalau kaligrafinya Ustazah Mala harus kita tracing. Bentar. Tekstur ini saya tidak pernah nyoba sih. Nah, oh ya lupa. Kalau mau kita bikin dua tekstur ya. Ini jangan lupa, ini jangan diseleksi. Kalau ini diseleksi akan berubah. Tuh, berubah. Jadi tekan keluar dulu, baru pilih yang lain. Nah, pokoknya jangan sampai terseleksi. Tuh, nah. Tidak tahu ini bikin apa. Ini bisa dirubah-rubah ya. Terus untuk ininya, untuk memperkecil ya. Oh. Ya ini untuk memperbesar anunya, lebar ininya. Bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian untuk sprayer. Nah, sprayer ini lebih warna-warni, cuman lebih banyak objeknya. Tuh. Nah, ini kita pilih ini ya. Nah, tarik begini. Nah, lebih banyak. Nah, kemudian bagaimana ketika kita hanya akan menggunakan satu dari sekian objek ini? Oke, kita pilih objeknya, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini akan muncul Break Artistic Media Group Apart, atau lebih cepatnya kita bisa tekan CTRL plus huruf K di keyboard. Nah, ini kita bisa klik begini. Nah, akan muncul begini, ada garisnya. Nah, kita klik garis. Nah, kita pisahkan gini. Nah, ini kan masih gabung. Nah, ini kan masih gabung. Kita bisa klik kanan lagi, pilih yang Ungroup Objects, atau kita Ctrl U. Nah, udah terpisah-pisah. Nah, kita bisa berkreasi menggunakan ini. Oke, nanti di akhir langsung ada PR buat ini ya. Apa itu? Buat desain untuk quote. Saran saya itu ini sering dibuka saja, biar tambah mahir, biar tambah lebih ini
biar lebih lihai tangannya ketika mau mendesain apapun. Oke, lanjut ke seperti tadi sudah kaligrafi. Nah, ini kalau Usadamala bisa, ketika kita pilih ini kita bisa menyesuaikan. Nah, ini kemiringan ini sih. Kemiringan. Kemudian yang ini untuk mengatur besar kecil ininya. Nah, kalau tambah kecil kan tambah begini. Nah, kalau mau yang lebih tebal ini bisa di ini. Nah, Usadamala bisa pakai inilah. Kalau keyboardnya kalau tangannya bisa langsung ngedesain ini kaligrafi, bisa lah pasti. Kemudian untuk pressure ini biasa seperti yang saya tunjukkan tadi, guys. Biasa. Oke, kita hapus dulu. Lanjut ke Smart Fill Tool. Ini jarang dipakai sih. Ini jarang dipakai, jadi ini aja wis ditinggalkan. Dilewati maksudnya. Nah, kemudian ke rectangle tool. Nah, rectangle tool ini kita bisa buat objek kotak. Nah, kemudian